Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk mata kuliah psikologi, saya akan membahas di pertemuan ke-11 yaitu stres dan kesehatan mental. Di sini untuk pertemuan 11 itu ada 3 pembahasan yang dibahas. Yang pertama adalah penyebab dan dampak stres, yang kedua strategi coping dan manajemen stres, yang ketiga adalah hubungan antara kesehatan mental dan fisik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan perbedaan antara stres akut dan stres kronis. Di sini pengertian dari stres akut itu sendiri adalah stres akut adalah reaksi terhadap situasi yang membahayakan atau mendesak yang berlangsung dalam waktu yang singkat. Stres akut dapat muncul ketika seseorang mengalami peristiwa traumatis seperti bencana alam atau penculikan. Stres akut dapat ditandai dengan beberapa gejala seperti 1. Kecemasan yang meningkat. Yang kedua adalah mengalami kembali peristiwa traumatis secara mental. Yang ketiga adalah menghindari pengingat trauma. Yang keempat adalah suasana hati yang sedang negatif. Yang kelima adalah gejala disosiatif seperti derealisasi dan amnesia. Yang keenam adalah peningkatan gairah. Di sini untuk stres kronis sendiri adalah perasaan tertekan dan kewalahan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Stres kronis sendiri dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari dan menimbulkan gangguan kesehatan, baik fisik maupun emosional. Beberapa gejala stres kronis diantaranya adalah perubahan suasana hati, kesulitan tidur, sakit kepala, gangguan gastrointestinal dan keputusasaan, nyeri otot, jantung berdebar, tubuh gemetar, telinga berdenging, dan mulut kering. Ada beberapa contoh situasi yang dapat menyebabkan stres kronis. Di antaranya adalah yang pertama adalah masalah keuangan. Yang kedua adalah konflik dalam rumah tangga atau tempat kerja. Yang ketiga adalah pengasuhan. Yang keempat adalah transisi kehidupan. Yang kelima adalah hubungan pribadi yang tegang atau situasi kehidupan yang tidak stabil atau penyakit kronis. Jika stres mulai mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan kita semua secara keseluruhan, Anda dapat mencari bantuan medis seperti kita harus ke psikiater, kita harus mengobati stres yang kita alami. Ada beberapa penyebab dari stres. Stres dapat terjadi pada siapa saja dan penyebabnya beragam seperti beban kerja. Beban kerja adalah tuntutan tinggi dan kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat memicu stres. Atau krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu adalah seperti masalah keuangan atau hutang piutang, hutang yang menumpuk dapat menimbulkan kecemasan dan tekanan. Ada beberapa cara untuk mengatasi stres. Ada 5 cara mengatasi rasa tidak nyaman akibat stres. Yang pertama adalah kita harus meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah menjaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur seperti berjalan dan bersepeda serta mencukupi kebutuhan tidur dengan makanan yang bergizi seimbang. Yang ketiga adalah melakukan hobi yang sesuai dengan minat.
atau bakat. Itu bisa membantu untuk menyembuhkan stres. Secara umum, akibat dari stres itu sendiri adalah efek secara umum. Stres yang tidak dapat ditangani itu menyebabkan banyak masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, stroke, dan obesitas atau diabetes. Kita akan membahas apakah stres benar-benar berbahaya. Aktivasi jangka panjang sistem respons stres dan terlalu banyak paparan kortisol dan hormon stres lainnya dapat mengganggu hampir semua proses tubuh. Hal ini membuat Anda berisiko tinggi terhadap banyak masalah kesehatan termasuk kecemasan, depresi. Nah, obat dari stres itu apa saja? Berikut adalah beberapa obat penenang yang aman dikonsumsi berdasarkan resep dokter. 1. Alprazolam adalah obat penenang. Ini biasanya diresepkan untuk mengatasi gangguan panik, gangguan kecemasan, dan susah tidur. Atau diazepam. Yang ketiga adalah lorazepam. Itu obat-obat yang dapat membantu untuk stres-stres ringan. Kita akan membahas apakah stres itu wajar? Stres itu sangat wajar dan normal ketika berada dalam situasi terancam ataupun situasi yang baru pertama kali dihadapi.